si ujungnya tiba-tiba memanjang jadi warna putih. Nah itu sahabat, daya sumber dayanya itu di sini yang putih-putih ini. Ya mungkin gaib ya sahabat ya, mungkin gaib lah itu. Ini baru keren nih sahabat. Ada 3 buah video yang menarik perhatian saya ini. Karena apa? Karena selama ini saya itu selalu mencoba membuat pompa air tanpa menggunakan daya, tanpa menggunakan listrik. Dan di sini saya menemukan 3 buah video sekaligus yang mana telah tercipta di tahun 2023 alat yang sedemikian canggih dan sangat luar biasa lah menurut saya ini alatnya. Karena hanya dengan menggunakan sebuah paralon yang dibentuk sedemikian rupa dilekuk-lekuk, tetapi dengan alat sederhana ini dia bisa menarik air dari kali ke atas tanpa menggunakan daya apapun, cuma digoyang-goyang. Dan yang video satunya lebih canggih lagi, dia menyedot air dari baskom, dari baskom itu dengan menggunakan tenaga angin, tenaga pompa angin. Dan ini yang sangat luar biasa menurut saya ini. Sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena ini aneh bin ajaib. Saya pun nggak terpikir nih membuat seperti ini. Tetapi orang ini bisa mampu menarik air dengan sangat mudah dengan hanya menggunakan angin. Nah, kita saksikan aja videonya nih. Nah, kita lihat dulu video yang pertama, yaitu video mengambil air dari kali dengan cukup menggoyang-goyangkan paralon yang sudah dibikin. Lihat sahabat, tuh kan, airnya langsung keluar. Nah, hanya beberapa kali goyangan saja bisa menarik. Kalau kita menggunakan sanyo, harus menunggu, harus dipancing-pancing dulu. Untuk proses nariknya pun butuh waktu. Ini cuma digoyang-goyang sebentar saja langsung keluar dan airnya pun sangat deras. Luar biasa deh. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita lihat ke video selanjutnya, yaitu video yang mengambil air dari baskom. Nah, nanti saya jelasin ya sahabat ya. Kita lihat videonya dulu ya. Kita lihat video dulu. Nah, ini tujuan orang ini kayaknya. Tujuan orang ini menyedot air di baskom ini hanya eksperimen doang kayaknya nih. Untuk membuktikan dengan tanpa rekayasa, tanpa ditutup-tutupi, jadi semuanya kelihatan, tapi air bisa ditarik dari baskom di sini. Ya, lihat nih sahabat. Ya, ini orang ini mengambil air, tujuannya sebetulnya ini untuk eksperimen, biar kita percaya kalau air yang disedotnya itu bukan dari mana-mana ya. Jadi di sini tidak ada paralon-paralon yang disembunyikan, tidak ada di sini, tidak ketemu. Makanya ini yang sangat ajaib sekali nih. Nanti saya jelaskan ya, di mana ajaibnya. Terus video yang ketiga sahabat, video yang ketiga ini sama seperti video yang awal tadi, di mana mengambil air, cuma ini bentuknya beda ya. Ini bentuknya beda, dia agak banyak. Kalau yang video pertama tadi hanya L doang, cuma berlekuk-lekuk. Tapi ini ada bagus lah, ada kotak-kotaknya. Lihat ya, ada kotak-kotaknya. Tapi di sini kenapa menarik perhatian saya? Karena dia menariknya itu airnya di sawah. Jadi tidak perlu mendorong paralonnya itu terlalu dalam, hanya kecik gitu doang, tapi airnya tetap keluar juga. Oke, kita akan melihat atau kita akan memperhatikan video awal ya. Video yang pertama yaitu video yang ngambil nyedot airnya dari kali, karena ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan sekali. Kalau dari baskom kan buat apa? Di baskom itu untuk eksperimen doang. Yang kita butuhkan itu ngambil air dari kali naik ke atas ya dengan alat seperti ini. Dan ini tidak membutuhkan banyak biaya ya sahabat ya. Dan paralonnya pun saya rasa mau kecil mau besar ini bisa lah, bebas sesuai dengan kemampuan kita membelinya. Baik, karena saya ini sangat
mengagumi ini, sangat mengagumi, jujur sangat mengagumi dengan alat ini. Akhirnya saya perhatikan nih, saya perhatikan karena saya pengen tahu, pengen bisa kan, ini gimana sih bisa keluar kan gitu. Karena kalau kita ngelihat dari alatnya sih kok kayak mustahil, tetapi kok bisa keluar kan gitu. Jadi saya pelajari ini sampai saya menggunakan TV monitor yang gede, sahabat. TV monitor yang gede biar jelas nih. Takutnya ada sesuatu yang disembunyikan kan gitu ya. Gitu. Makanya saya teliti, saya slow motion. Nah, kata orang sekarang tuh slow motion maksudnya video itu dilambat-lambatin gitu ya. Akhirnya ketemulah rahasianya sahabat. Dan alhamdulillah kalau saya bikin ini saya bisa, saya bisa. Tapi sayang sekali saya belum jadi membuatnya. Saya lagi masih dalam proses, nanti saya tunjukkan alat yang jadinya kepada sahabat dan saya akan mempraktekkannya langsung karena saya sekarang ini baru mencari ilmunya nih, ilmunya rahasianya dari mana ini bisa keluarkan gitu ya. Setelah saya telusuri dari ujung sampai ke ujung, rupanya ketemulah titik daya daya hisapnya itu di mana kan gitu ya. Ternyata di situ ada sesuatu yang beda dari bentuk awal ya gitu ya. Waktu digujur-gujur itu ke bawah ke air itu awalnya kan dia di pinggir, tapi setelah airnya itu keluar ternyata itu berubah agak miring ke tengah gitu ya. Ya seperti gambar di yang sahabat perhatikan ini. Akhirnya saya kan ini nih, saya kan pengen lihat daya hisapnya tuh kayak seperti apa sih karena yang keluar tuh gede kan gitu ya. Apakah kaburukbuk di sungai itu, apakah kaburukbuk? Akhirnya saya perbesar, akhirnya ketemulah yang ngaburukbuk itu sahabat. Ternyata di situ ada putih-putih yang panjang. Nah itu lihat nih, saya perbesar ya sahabat, sengaja saya perbesar buat biar sahabat bisa melihatnya juga ya gitu kan, biar sahabat tuh tidak usah mencari-cari di mana nih sumber dayanya kan gitu. Saya bikinkan nih, saya carikan sendiri, saya perbesar. Ini karena ini sayangnya video ini belum 4K ya. Jadi ya udah Full HD tapi masih pecah, tapi masih masih sangat jelas untuk kita lihat gitu ya. Nah, sahabat kita perhatikan di ujung paralon yang warna biru itu ternyata di ujungnya tiba-tiba memanjang jadi warna putih. Nah, itu sahabat, perhatikan sahabat. Ini saya perjelas, perhatikan. Ternyata daya sumber dayanya itu di sini yang putih-putih nih. Ya, mungkin gaib ya sahabat ya. Mungkin gaib lah itu. Kenapa tiba-tiba di ujung paralonnya itu ada yang putih-putih gitu. Ini menurut saya ini ajaib nih. Dan mudah-mudahan saya bisa membuatnya nih. Model seperti ini nih. Kalau untuk sulap-sulapan orang Indonesia itu nggak bakal kalah lah. Ini dari waktu pertama dimasukin ke sungai, sekali ini putih-putih yang panjang itu nggak ada ya. Tetapi setelah dimasukin, setelah airnya keluar, tiba-tiba ada sesuatu yang memanjang ke bawah itu. Warnanya putih-putih itu sangat jelas sekali. Ini mungkin kalau di handphone mungkin agak ini ya sahabat ya, agak kurang jelas ya. Tapi saya melihatnya itu di layar monitor yang gede, jadi yang putih-putihnya itu kelihatan sahabat. Nah makanya kalau sahabat penasaran, coba lihat aja di ini di layar monitor. Ini ajaib nih, betul-betul ajaib dan sangat luar biasa nih penemuan nih. Saya acungi jempol yang bikin nih, luar biasa penemuan di tahun 2023 ini. Ini pantas dikasih penghargaan. Itu yakin. Oke, jadi udah gitu sahabat ya. Video yang pertama sudah saya tunjukin kalau yang di ujung paralon itu ternyata ada dayanya dan ternyata itu ada putih-putih panjang, saya nggak tahu. Yang jelas itu gaib. Itu gaib ya. Itu gaib ya sahabat ya. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak tahu di dalamnya itu apa. Jadi itu gaib. Yang jelas yang putih-putih itu yang membantu tuh, yang membantu paralon yang biru itu. Nah, nggak tahu kita tuh, yang jelas itu gaib itu, karena kita nggak tahu, kita jangan seujon dulu, nggak tahu kan itu ada mistis-mistisnya kan, gitu.
Oke, kita lanjut ke video yang kedua, sahabat. Yang kedua. Nah, video yang kedua ini membuat saya malah tambah heran lagi. Saya aja sampai beberapa kali, sahabat. Saya sampai beberapa kali menonton videonya, sangat terkagum-kagum dengan alat yang satu ini, sangat terkagum-kagum. Alatnya itu dia itu tidak digujur-gujur ya, tidak disogok-sogok kayak yang pertama, tetapi ini menggunakan angin pompa. Masuk akal sih, masuk akal karena kalau ini daya daya hisapnya itu dari angin, sahabat, dari angin. Masuk akal, memang masuk akal nih. Jadi untuk bohong-bohongan kayaknya susah nih, karena udah ada di situ tersimpan angin. Ya, tujuan angin itu kan mungkin untuk menarik gitu kan ya, untuk menarik. Tetapi di sini yang saya kagumi ini ya, yang saya sangat kagumi ini bukan itunya malah, sahabat, bukan air yang keluar itu bukan bukan alatnya bukan. Yang saya kagumi di sini di alat ini adalah air yang ada di baskomnya. Eh, Sahabat perhatikan, air yang ada di baskomnya ini, sahabat, walaupun airnya itu keluar dengan derasnya, nggak habis-habis. Ajaib nggak tuh? Ajaib kan? Nah, makanya saya tuh nggak memperhatikan air yang di depannya, sahabat. Saya yang perhatikan itu air yang ada di baskomnya. Air itu sudah keluar banyak, ya, sudah keluar banyak, mancurnya udah keluar, tapi air di baskomnya ini nggak berubah. Nah, ini untuk mengirit, untuk penghematan bisa alat ini, sahabat. Ya kan? Kalau sahabat itu pengen hemat air, harus bikin alat ini, sahabat. Ini wajib wajib bikin nih. Karena apa? Kalau menggunakan alat ini, ya, kalau kita menggunakan alat ini, air seember bisa jadi sedrum, sahabat. Nah, kalau kita bikin alat ini. Nah, tapi saya bisa nggak bikin alat ini nih? Masalahnya ini pun kayaknya dicampuri sama gaib nih. Sama gaib nih. Masalahnya masa air yang di depannya ini keluar banyak, tetapi di baskomnya itu airnya tuh berkurangnya sedikit. Nah, yang tambah saya kagum lagi nih, sahabat, yang saya tambah kagum lagi dengan alat ini, satu lagi, sahabat nih. Nah, perhatikan nih, perhatikan videonya. Perhatikan, sahabat. Nah, dalam tayangan video ini, kan air yang di sana itu tiba-tiba habis. Nggak tahu, itu tiba-tiba habis. Tadi kan waktu air keluar itu dia nggak berubah. Tiba-tiba habis yang di baskomnya itu. Ya kan? Makanya orang ini ngambil ember. Kan nih, ngambil ember. Ditampunglah ambil ember ini untuk dikembalikan lagi ke baskom. Padahal itu air yang udah keluar banyak loh, sahabat. Tetapi cuma sedikit berkurangnya. Nah, yang lebih heran lagi, ya kan? Ini kan air sebaskom. Ya, air sebaskom. Waktu dia mengambil air di depan, di tampungannya itu hampir seember gede penuh. Oh, bayangin, coba. Padahal air yang pertama keluar itu kan udah banyak. Yang di sana kan sedikit lagi. Ditampung di ember, makin banyak loh airnya. Makin banyak. Hampir penuh tuh seember putih. Tuh, liatin tuh kan. Nah, diisikan lagi ke situ. Nah, ini lebih canggih lagi. Ini cocok untuk kita yang ingin hemat air. Dengan air seember sebaskom aja ini sama alat ini bisa menghasilkan air banyak. Gitu. Eh, kita wajib bikin ya alat ini. Asa atau jempol nih buat yang bikin alat seperti ini. Ini penemuan di tahun 2023 nih, mantap nih. Penemuan di tahun 2003 ini tujuannya ini untuk menghemat air ya, dengan hanya menggunakan angin, airnya itu bertambah banyak. Kan gitu. Ya, mantap lah. Ini buat sahabat wajib bikin lah. Tapi mudah-mudahan, sahabat ya, mudah-mudahan orang ini nggak menggunakan kekuatan gaib. Kan gitu. Nggak menggunakan kekuatan gaib. Masalahnya airnya itu bertambah banyak. Nggak habis-habis di baskomnya itu. Ya mudah-mudahan nggak pakai gaib lah, sahabat lah. Biar kita bisa meniru. Gitu. Ini paling kalau kita bikin ya habis lah sekitar 200 ribuan lah paling banyak. 200 ribu lah habis lah. Tapi kan kita nggak rugi. Air yang sebaskom bisa jadi se drum kan nggak rugi, ya kan?
Nah, itu ya, mudah-mudahan tidak menggunakan gaib kan gitu, tidak menggunakan roh halus untuk menambah airnya, ya mudah-mudahan enggak lah. Oke, begitu sahabat, ini luar biasa nih video yang kedua nih. Nah, terus untuk video yang ketiga ini hampir sama dengan video yang pertama tadi, tapi kenapa saya eh, merasa kagum juga dengan video yang ketiga ini ngambil airnya itu di sawah. Ini kayaknya nggak lihat nih sahabat. Ini kan kayak di sawah ini. Dia waktu ngegujuk juga pun kan nggak dalam dia. Kalau terlalu dalam mungkin kena tanah kan gitu. Dengan cukup kecil 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 gitu kan tuh, gitu ah. Tetapi bisa airnya itu keluar gitu loh. Nah, di sini pun karena di tempat saya pun ada pesawahan juga kan. Nah, jadi walaupun saya nggak membutuhkan alat ini, ya saya harus bikin. Saya harus bikin untuk membantu petani, kan gitu. Akhirnya saya telusuri, sahabat. Akhirnya saya telusuri, ini daya hisapnya tuh di mana nih adanya nih, kan gitu. Ya kan? Saya cari, ambillah saya TV monitor lagi yang gede, saya perjelas lagi, saya telusuri dari ujung ke ujung, di mana nih dayanya. Soalnya ini nggak pakai angin, nggak kayak tadi kan, gitu. Setelah saya telusuri gitu kan, rupanya orang ini pakai gaib juga ini, kayaknya nih. Jadi kayaknya dua-duanya pakai gaib nih sahabat. Kenapa? Waktu saya lihat di ujungnya itu ada pergerakan di sana. Perhatikan sahabat nih, saya tunjukin di videonya nih. Kalau di HP mungkin nggak kelihatan sahabat, tapi kalau saya perbesar nih, saya bantu perbesar nih, biar sahabat tahu di situ tuh ada pergerakan. Nah, lihat sahabat, ada pergerakan di ujung. Itu kayaknya yang gaibnya itu. Karena nggak ada, kayaknya kalau di sawah, ya mungkin nggak, tapi nggak tahu juga ya. Kalau di sawah sana banyak ikannya, di Indonesia aja banyak ikannya kan gitu. Tapi kayaknya kok ikannya itu manjangnya ke ujung paralon itu gitulah. Nah, itu. Nah, gitu sahabat. Jadi ini pun sama dengan yang tadi, yang video yang pertama. Jadi dayanya itu, daya untuk menghisap airnya itu di ujungnya juga sama itu. Tetapi ya tetap aja itu pakai gaib tuh. Ya pakai gaib nih. Ya kan? Kalau nggak pakai gaib-gaib nggak mungkin lah, masa bisa ini kan? Bisa tertarik kayak gitu tanpa energi. Kalau yang video yang kedua tuh yang pakai angin tuh agak masuk akal tuh. Karena ada kan, ada sumber dayanya dari angin kan. Ya walaupun saya pun agak bingung juga itu waktu dipompa anginnya itu larinya kemana itu anginnya itu ya. Jadi begitu dibuka ini, pasti anginnya itu nyemburnya ke sana ya. Ya iya sih, karena di ujung baskomnya itu kan ada klepnya ya, jadi anginnya itu nggak ke sana ya. Jadi anginnya larinya ke sini gitu. Cuman kalau itu sih saya nggak aneh sih ya, kalau itu memang ada dayanya. Yang aneh itu ya air di baskomnya itu nggak habis-habis. Jadi gitu sahabat. Jadi ini penemuan baru di tahun 2023 ya. Ini penemuan baru di tahun 2023 yang menurut saya ini harus masuk rekor Guinness Book. Karena ini, wah ini luar biasa bener nih. Tapi sayangnya, ya sayangnya itu sahabat, sayangnya memakai gaib kayaknya, tiga-tiganya ini. Karena walaupun saya bikin, kayaknya kalau sayanya nggak tapa berata dulu, kayaknya susah nih. Apalagi yang video yang kedua ini nih, yang airnya nggak habis-habis itu kan, yang tambah banyak, maksudnya bukan nggak habis-habis, tambah banyak. Satu baskom itu sampai banjir depannya itu, tambah lagi satu embernya tuh bisa nampung lagi kan. Jadi, aduh ini saya harus tapa berata dulu nih kalau kalau mau bikin ini. Jadi sahabat jangan bikin dulu sahabat ya. Sahabat jangan bikin alat seperti ini dulu. Saya akan bikin dulu sahabat, akan saya bikin dulu alatnya. Setelah saya berhasil baru sahabat bikin. Nah, gitu. Nanti kalau memang saya bikin alatnya saya tiru seperti ini, kan ya saya bikin ini kan gampang alatnya ini. Gak susah lah, gampang. Orang Indonesia mana ada yang susah. Nanti saya bikin, terus saya normal nih, nggak pakai gaib-gaiban. Nah, kalau setelah normal nggak jalan, nah berarti saya harus tapa berata, sahabat. Harus tapa dulu, harus ngambil kodam, ya kan? Harus ambil kodam
untuk saya masukkan ke alat ini. Nah, kalau nanti saya alatnya jadi, nanti saya akan bagikan buat sahabat. Biar sahabat itu bisa menghemat air, menghemat energi, ya kan? Nah, tenang, saya bikinkan dulu buat sahabat. Nanti kalau memang ini pakai gaib, ya kan? Pakai gaib, pakai roh halus untuk menariknya, nanti saya akan kasih buat sahabat juga wiridannya, kodamnya itu saya masukin ke situ, ya kan? Oke, begitulah sahabat. Begitu video untuk kali ini. Ya, ini mah buat hiburan doang ya, buat hiburan doang. Ya mudah-mudahan sahabat mengerti dengan apa tujuan saya bicara seperti ini. Karena saya pun nggak mungkin lah ngomong secara belak-belakan, kan? Ya kita memakai sindir-sindiran aja lah. Ya sahabat pun yakin lah lebih mengerti, gitu ya. Jadi mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan, walaupun ini cuma kata-kata sindiran. Ya sahabat bisa berpikirlah secara logika, ya, berpikir secara logika dengan alat-alat seperti ini ya. Karena banyak sekali lah sahabat, banyak sekali alat-alat seperti ini dibikin ya di media sosial. Ya nggak tahulah tujuannya orang itu ke arah mana, saya tidak tahu ya tujuannya ke arah mana. Yang jelas kalau sahabat mau bikin alat seperti ini, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nanti saya bikinkan dulu ya. Kalau saya berhasil, pasti sahabat pun berhasil. Karena saya itu membuat tutorial itu nggak akan setengah-setengah. Kalau ini kan setengah-setengah, nggak ngasih tahu di mana dayanya kan gitu. Jadi setengah-setengah. Kalau saya enggak, nanti saya akan kasih tahu dayanya dari mana kan gitu. Mudah-mudahan ini bukan dari roh halus. Ya kan? Oke sahabat, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung sahabat. Mudah-mudahan sahabat terus diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan juga, dan diberikan rezeki yang melimpah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbios.